Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadir raufir rahim wa ala alihi wa ashabihi alladzina badalu nufusahum wa amwaluhum khalisan liwajhil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab bainana wa bainahum qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kearibahan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Keluarganya, para sahabatnya dan juga kita sebagai umatnya yang insyaallah nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pengen dapat syafaat, Bu? Bu. Cek 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 cek. Di ini nih Pak, biar sambung Pak. Pengen dapat syafaat, Bu? Tadi ada sholawat, Ibu ikut gak bersolawat? Alhamdulillah. Salah satu yang mendapatkan rahmat dari Allah yaitu orang-orang yang bersolawat secara istiqomah. Sholawatnya dijadikan zikrullah, karena tidak pernah tidak bersolawat. Mau sholawat pendek, mau sholawat panjang. Ibu pilih yang panjang apa yang pendek? Kenapa milih yang panjang? Sebab berkahnya juga panjang. Ya kan, Bu? Iya. Setiap hari bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kita itu akan membersihkan dosa-dosa kita. Dzikir dan sholawat, sholawat dan dzikir itu harus berbarengan. Dzikir itu bisa menjauhkan yang berzikir dari siksa kubur. Dzikir bikin kita selamat dunia dan akhirat. Sholawat pun juga demikian. Apalagi ini di momentum bulan Muharram. Sebelum kita lanjutkan, yang saya hormati Bapak Ketua DKM dengan Bapak Ustaz Islam Samsi, berikut jajaran pengurusnya yang saya hormati Bapak Ustaz Adi Hidayat, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Sepuri Lestari dengan Ibu Solehatul, dan beliau merangkap Ketua Majelis Taklim At-Tauhid. Banyak amat. Dan beliau merangkap jadi istri di rumah, jadi ibu bagi anak-anaknya. Kita doakan beliau nanti proses kelahirannya dimudahkan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunya sehat, bayinya sehat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan bisa menambah kebahagiaan dalam rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang saya hormati Bapak Ketua RT 05 Bapak Iwan Setiawan, dan juga Bapak RW 16 Bapak Haji Nanda, dan juga yang saya
seluruh ketua majelis taklim, seluruh tim hadroh, para sesepuh, para asatidzah, dan seluruh jamaah yang hadir dan para tamu undangan. Mudah-mudahan senantiasa duduknya kita hari ini untuk memakmurkan Masjid At-Tauhid. Allah berikan ridho serta maghfirahnya buat kita semua. Amin. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa Allah melimpahkan berkah sehat walafiat untuk seluruh keluarga kita. Memberikan berkah panjang umur, sehat walafiat. Putra putri kita dijadikan menjadi anak yang baik, lisan, budi pekerti, amal perbuatan. Mudah-mudahan yang punya usaha selalu lancar usahanya. Yang lagi dalam kesulitan diberikan kemudahan-kemudahan. Yang lagi sakit diberikan berkah kesembuhan. Yang masih banyak hutang dan tanggungan diberikan kemudahan melunasinya. Dan juga dari yang punya niat hajat apapun yang jadi hajat-hajat kita mudah-mudahan diijabah dikabul oleh Allah. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah masuk di tahun baru. Di tahun barunya untuk siapa Bu? Untuk kita. Ibu kemarin mengadakan pawai boleh, rame-rame boleh. Namun yang paling utama adalah di bulan Muharram itu bulan muhasabah diri. Yang pertama. Yang kedua, di bulan Muharram itu memperbanyak perbaikan diri. Ada hijrah, ada perubahan. Yang tahun kemarin ibu sholatnya cuma 5 waktu, berarti tahun ini ada tambahan nilainya. Nilai ibadahnya ditambahin. Bu, kasih di situ. Lihat sini Bu, lihat sini. Ibu kalau melihat guru ngaji, maka diberikan pahalanya seperti orang ibadah 1000 tahun. Lihat doang, bukan nonton. Iya. Dan mendengarkan. Gak nulis pun, ibu cuma dengerin. Ada yang belonjor, ada sambil kipas-kipas. Nggak ngerti deh. Dari saya masuk kipas itu berhenti. Di sini nggak gerah ya. Di sini nggak gerah, tuh tahu nggak? Di sini nggak gerah. Ibu mau nantiin di sini nggak? Di sini nggak gerah. VIP. Makanya ngajinya jangan datang belakangan. Datangnya dulu. Senangnya datang belakangan, ngintip di pintu. Itu banyak kegiatan kalau di situ, apalagi kegiatan guru mendadak. Ibu kalau ngaji nggak lihat guru, tangannya gatel banget. Ngapain? Nyari-nyari HP di tas. Buat apa? Motoin guru. Gak apa-apa tuh di rumah. Ini buat bannernya. Ini dari mana ini? Bu, cantik nggak Bu? Cantik aslinya apa posternya? Alhamdulillah. Pak Ustaz ada recehan nggak Bu? Masya Allah. Bu, bulan muhasabah
diri. Kemarin di penutup tahun di bulan Zulhijjah, Bu, kemarin suruh ikhlas. Bisa nggak Ibu menyisihkan rezeki di jalan Allah untuk ibadah? Selama 1 tahun Allah titipkan rezeki, di akhir tahun di bulan Zulhijjah, mampu nggak ikhlas nggak Ibu sebagian rezekinya dikurangi untuk menutup ibadah yang memang pergi haji? Nggak mampu, boro-boro haji. Kalau nggak mampu haji, minim kurangi rezeki dalam 1 tahun di bulan Zulhijjah. Tuker di tahun ini belum bisa haji, beli 1 ekor kambing. Jadi korban itu untuk nukerin tahun ini belum bisa berangkat haji. Makanya berkorban kudu tiap tahun. Ibu tiap tahun kan, tiap hari main rumah cuma korban perasaan. Bu, akhir tahun ditutup dengan ibadah ke Baitullah, tidak mampu dengan korban. Korban kambing nggak mampu, minim korban hewan kaki 2. Yang beli ayam nggak main, yang beli makan-makan bebek, bukan dong. Dibagi kepada fakir miskin seperti orang-orang yang berkorban. Jangan sampai Ibu tidak sedekah apa-apa kata Rasulullah, keluarkan dari rumah kita. Maka nanti diganti dengan keberkahan oleh Allah. Lalu di awal tahun dibuka dengan bagaimana kita bisa berubah diri kita. Tahun kemarin itu harus lebih rendah daripada tahun ini. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Merugi bagi orang yang tahun ini itu nanti kualitasnya lebih jelek daripada tahun kemarin. Ibu kalau mau tidur yang dipegang apa, Bu? Bukan suami. Bu, mau tidur yang dipegang apa? HP jujur banget. Itu HP yang tanya apa, Bu? TikTok. Bu, coba. Tahun kemarin mau tidur dipegang HP, sekarang Ibu yang dipegang tasbih. Bisa nggak tahun ini? Tahun baru dibuka dengan zikir yang baik, ada manajemen yang indah. Mau tidur baca tauhid 100, baca salawat 100, baca asmaul husna ya hayyu ya qayyum 100, baca ya latif ya latif ya latif 100, minim 1 hari 129. Apa yang mau kasih? Lembut hati kita, mengajari anak dengan tutur kata yang makruf, santun. Jadi tahun ini ada kebaikan sebab ada perubahan. Ya Bu ya. Nasihati anak itu tidak bisa dengan marah-marah. Minggat anakmu minggat, dimarahin minggat. Benar nggak? Terus suamimu yang nggak betah lu pengen resign Bapak Ibu. Duh, meli melulu. Bu, berubah, ada perubahan. Tahun ini banyak diam mulutnya, namun banyak perbuatan baiknya. Banyak contohnya. Bu, kalau salat malam Ibu ditemenin suami enggak? Ah? Enggak, ini suaminya pada mana? Ya Allah. Itu suami yang di luar itu semuanya. Ya Allah. Ibadah mah kudunya amar ma'ruf, ajak. Ibu pengen gak dikumpulkan oleh Allah di rumah surga di dunia, lalu dikubur masuk taman surga di akhirat bareng satu keluarga masuk surga? Pengen gak? Jangan lelah, banyaklah lillah. Lillah, ya Allah.
ganteng, ayo baca, soleh, itu anaknya, ngajarin anaknya. Udah introspeksi diri aja. Kalian dalam hati, kok saya banget ya? Gitu. Karena itu manusia biasa, bener nggak? Sekarang baik, 1 menit ke depan berubah, ya kan? Itu nggak jelas kan? Ya anak walaupun dinasehatin, bocah kalian ngurung, barusan dibilang udah berubah lagi, nakal lagi, emaknya udah sama. Emaknya udah sama, karena manusia itu tempatnya sama dan lupa. Namun kalau kita punya pegangan ilmu, insya Allah ilmu itulah yang akan memperbaiki diri kita, yang memperbaiki hati kita, yang memperbaiki lisan kita, bahkan amal kita kepada Allah makin bagus, makin bagus, makin bagus. Rezekinya makin berkah, makin berkah, makin berkah. Bu, suka bangun malam, suka bangun malam, ngapain? Ya Allah, dari tahun kemarin masih sama, tahun kemarin pipis. Kali habis pipis ya, langsung mandi sama wudhu. Habis pipis ngapain bu? Tidur lagi. Sobat itu mah nggak cebok. Karena habis pipis langsung tidur nggak cebok. Bu, ibu punya anak di pondok nggak? Punya anak di pondok nggak? Ini yang memotivasi kita. Anak kita berjuang mencari ilmu yang baik. Kedua, orang tuanya di rumah belajar menambah nilai kebaikan. Coba ini musim liburan pondok, benar nggak bu? Anak di pondok di briefing sama guru-gurunya, sama ustaz-ustazahnya. Bangun malam dibangunin, puasa Senin Kamis diajarkan baca Quran setiap habis sholat. Begitu libur pondok di rumah, itu orang tuanya mau bangun malam dilihat orang mama apa tidur dulu ya dari sini pada tahajud. Ibu dia segen kalau gitu makan bersama gue daripada YouTube baik. Ada dari tuh mau bangun tuh, karena dilihat contoh yang di rumah, figur yang Allah titipkan anak bagi kita, figurnya tidak memberikan kebaikan. Makanya bocah di pondok kalau pulang itu yang mau nongkrong bener nggak? Kenapa? Emak bapaknya kayak sama, emaknya nongkrong di bawah tiang listrik, itu bapaknya nongkrong di pos ronda. Ya Allah. Ada perubahan diri, bu. Insya. Sebabnya bukan apa dulu di tiang listrik. Ibu begitu pagi-pagi jam 9 keluar di bawah tiang listrik begitu kepanasan. Yuk pindah sama dari mana di stasiun lain. Dan kita bisa melanjutkan kisah yang tadi pagi. Ada perubahan bu, harus ibu boleh kumpul, pindah, jangan di bawah pohon atau di situ ada juri. Malah jurinya ini masih mama. Pantas ibu kalau ngumpul di bawah pohon sampai berjam-jam gak terasa. Begitu azan jurus tetapnya saja dia. Ada di sini ada. Pakai baju apa? Putih. Ya Allah, tiba-tiba. Hati-hati Pak Ustaz Hidayat itu pakai baju putih. Bu, ada perubahan. Udah nggak usah tinggi-tinggi rumah. Benar nggak? Ada perubahan dari diri kita. Tadi hanya tahun kemarin ibu sholatnya di ujung-ujung waktu. Ada perubahan di tahun ini nih. Muhasabah diri di bulan Muharram, perbaiki as-sholatu illa waktiha. Tepat masuk waktu sholat, bergegas untuk
ambil air wudhu, lalu sholat. Nah kalau emak bapaknya begini, anaknya melihat ngikutin bu, benar nggak? Lingkungan azan di luar ibu pikirnya beda. Harusnya ketika dengar azan pikirnya apa? Rasa syukur nikmat kepada Allah atas kita masih bisa mendengar azan. Syukur nikmatnya dengan doa apa? Marhaban bidzikrillahi qurrata a'yun bikaya Rasulillah. Namun jika nggak kayak gitu, ibu dengar azan, ya Allah, barusan azan subuh dan mulai cepet banget. Bu, nanti kala dunia sudah mau digulung oleh Allah, tidak ada pemandangan azan sama sekali. Bahkan sekarang sudah banyak anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-neneknya ada di pojokan rumah dengan azan main TikTok. Bu, ada kan? Gak usah nunding kan barengan itu main. Nunding deh, kamu gimana ya masih baik kamu barengan kamu tahu. Bu, padahal ketika mendengar azan yang tidak berkepentingan menjawab azan itu cuma dua. Satu, lagi di kamar mandi. Yang kedua, lagi doa. Selain itu punya kepentingan jawab azan. Ibu dengar azan pertama kita tauhid. Mau sholat, sunnah mendengarkan azan yang pertama kita dengar. Berikut kita menjawab sesuai kalimat diberi. Malah ibu jawab azan di HP. Bu, lebih utama mana jawab azan di HP sama azan asli di masjid atau di masjid? Itu tahu sebab apa? Sebab zikirnya asli, nyata. Dipanggil bapak-bapak, panggilan untuk melakukan sholat berjamaah. Benar nggak sih bu? Yang kemarin masih nyantai itu punya anak laki-laki. Ibu mau tahu nggak? Saya kasih tip biar suamimu kalau nggak pernah ke masjid biar malu. Tahu nggak? Mau tahu nggak ibu? Caranya gimana? Anak kita didik yang baik. Jadi sholat 5 waktu di masjid sebelum adzan kelar sudah nyampe masjid. Wudunya di mana mah? Wudu di rumah supaya dijaga oleh malaikat sebab orang punya wudu, punya niat yang baik dijaga oleh Allah. Saran saya ibu-ibu semua yang dulu di sini yang solehah, ketika kalian di WA sama tetangga, nanti jam 8 kita kumpul ya di base camp. Ibu kalau wudu yakin ketika mau keluar rumah enggak jadi. Sebab malaikat melindungi kita. Mau berbuat maksiat ngomongin orang agak jadi. Ini kalau disambar kamu itu wudu, aku ya wudu dulu. Sebab wudu itu adalah mensucikan anggota yang kita basuh. Secara keutamaan wudu, anggota tubuh yang diwuduin, yang dibasuh, yang disucikan itu dibersihkan dosanya. Ya udah kalau itu mah kita habis ngomongin orang wudu. Ntar jam 3 ngomongin lagi, ntar lagi jam 2 lagi asar. Bingung saya masih tahu ibu mah bingung. Ibu mah pindah banget ngakal-ngakalin. Bu, ada perubahan. Ada perubahannya dia. Ngajak anak kita kebaikan. Guru orang tua, seorang ibu bapak khusus itu dalam syariat Islam itu menjadi pilar. Kalau pilarnya kuat, anaknya akan baik. Ibunya kuat ibadahnya, ibunya kuat doanya, ibunya kuat sujudnya, ibunya kuat puasanya. Anak itu bikin baik oleh Allah. Ibu yang kuatkan puasanya, kuat Ramadan, bukan masih 6 hari. Bu, bagaimana itu mengadakan puasa sunnah? Yang Ramadan yang wajib
ikhlas dan juga ada kesabaran. Jadi orang sabar itu nggak hanya ngadepin ujian dunia. Orang ibadah diuji nggak bu? Ibu ibadah diuji nggak? Uji. Ada ibu mau datangnya diuji. Ada yang diuji lewat suaminya, ada mau mana ngaji di mana atau acara apa, muaraman, santunan anak yatim. Ada sana deh. Siapa yang isi umina? Nanti mau umina ada sana deh. Paling kayak ngaji pulang bawa snack kalau arisan kan pas mana? Goda nih. Kasihnya manusia, namun hatinya sudah dirasuki sesuatu keburukan. Kita mau menjalankan melangkahkan kaki, kaki berat. Sebab apa? Sebab ada sesuatu yang menghalangi. Coba ibu mau ngaji ke sini, semakin jauh, semakin langkahnya semakin banyak, semakin dibersihkan dosanya. Besok-besok ibu ngaji tauhid, ibu lewat dulu sono, yang rasa sono, terus sono. Makin jauh makin bersih dosanya. Pantesan ini jam 9 kata apa mama aja. Ini jamaah pada kemana? Putar. Dulu itu saya tuh sama santri-santri dikasih perjalanan sama kiai kalau mau ngaji itu santri pada kemana? Putar jalan. Semua ada hikmahnya bu ya. Yang tadinya lagi males datang ke masjid untuk ngaji, kapan lagi kita mau meramaikan masjid atau ibu? Seorang wanita cuma punya kesempatan memakmurkan masjid itu ngaji. Sholat lebih utama di rumah. Ini bukan masih cantik-cantik nih, lebih utama di rumah. Sholat berjamaahnya bersama siapa? Putri kita yang sudah balik, anak laki-laki kita dengan suami di masjid. Ibu sholat berjamaah di rumah. Barang siapa tidak atau belum diberikan kesempatan oleh Allah ibadah di Mekah Madinah, sholat berjamaah di masjid itu sama dengan orang pergi haji dan umroh, diterima asalkan ketika takbir bisa bareng imam, gak ketinggalan sholat. Tuh kasih tahu bu suamimu, anak-anak tuh. Saya dulu didik anak saya yang dokter bu yang laki, memang beda. Ujiannya itu anak laki 1 seperti anak perempuan 2 nilainya. Jadi punya anak perempuan 2, punya anak 1 yang dokter laki-laki. Itu tuh ketukar. Namun kalau kebalikan, laki dulu baru perempuan aman. Sebab kita sudah berpengalaman. Ya dia punya anak laki-laki itu ujiannya lebih berat. Sebab apa? Anak laki itu cenderung begitu. Namun kalau kita mengajarkan anak, membiasakan dari kecil, dari nol, ilmunya dari mana? Dalam kitab Hadithul Qaul, Rasulullah mengajarkan kepada kita mendidik anak itu dari usia 0, belum lahir, lagi mengandung banyak baca Quran, ibu mengandung banyak tidur, lagi ngandung senangnya bu, karena mengandung itu memang ada penyakit dan dadakan berapa M itu, males, mules, mager, mual, muntah. Ada yang kita sadar diuji oleh Allah. Allah kasih ujian itu jangan taruh di sini, turunkan ke hati. Lah yang ada di hati itu cuma 2, ilmu dan iman. Kalau ibu mengimani, oh diuji oleh Allah ketika mau mendapatkan rezeki berupa anak, ujiannya berat, matanya males melek, wudu males, mandi males, ya kan? Gosok gigi ibu males. Dan urusannya ibu mau sholat, mau baca Quran, kudu suci. Nah ini ada perubahan. Ya bu ya, ada perubahan.
menunggu doa-doa kita. Siapa itu? Suami dan anak. Doa seorang istri itu sama dengan doa ibu yang melahirkan suaminya. Makanya nilainya tinggi banget. Jangan doain jelek sama suami, ya. Kejelekan itu akan menimpa kita. Doakan yang terbaik supaya suami kita dijaga, dilindungi oleh Allah dan dijadikan menjadi imam yang baik bagi keluarga masing-masing. Amin. Di hari ini kita hadir di sini untuk menyantuni anak yatim, memperingati Muharram. Ada apa emang dengan Muharram menyantuni anak yatim? Tadi yang kedua hikmahnya Muharram, yaitu ada bulan yang berbagi, ada bersedekah. Di bulan Muharram itu perbanyak sedekah, perbanyak berbagi. Tadi bulan Zulhijjah yang lalu kitanya diniatkan untuk ibadah rezekinya, sekarang diniatkan untuk hamlu minan nas, kepada sesama manusia. Baginda Nabi bersabda, al jannatu darul asyad, al jannatu darul asyad. Surga itu dipenuhi dengan orang-orang yang murah hati. Apa itu murah hati? Orang yang suka berbagi, membuka tangan namun tangan posisi di atas. Di bawah itu bukan tangan orang minta-minta, namun itu membuka yang posisi di atas. Lebih utama di atas daripada di bawah. Dan orang berbagi sedekah tidak mampu. Selagi hari ini kita bisa, kita keluarkan, mengganti dengan berlipat ganda karena ini bulanmu. Dan ketika dulu peristiwa Isra Mi'raj, baginda Rasul ditunjukkan oleh malaikat Jibril mana penduduk neraka, mana penduduk surga. Baginda Nabi melihat ke kanan, penduduk surga itu dipenuhi dengan anak yatim, yatim piatu, fakir, miskin, duafa. Kita nggak ada tuh. Jadi surga itu dipenuhi dengan itu. Yang memenuhi surga itu orang-orang yang ketika di dunia dia dikasih kemampuan finansial, dia dititipin rezeki oleh Allah, namun dia tahu disikapi dengan iman yang baik, rezeki itu Allah titipkan kepada kita. Di situ ada pintunya rezeki anak-anak tidak mampu dan orang-orang yang tidak mampu. Itu orang punya iman begitu, punya rezeki lebih. Masuk ke hati iman. Takut saya sama Allah. Seandainya nanti saya dilaknat oleh Allah, nasabah, diuji, punya rezeki lebih, namun diuji juga tidak bisa berbagi kepada orang lain. Ujian orang kaya itu pasti susah untuk mengeluarkan kekayaannya itu. Makanya ibu pengen gak bareng-bareng anak yatim untuk masuk surga? Pengen gak bareng dengan para duafa masuk surga? Kalau ibu pengen, sekarang ibu dikasih kemampuan dari Allah lebih daripada saudara kita yang lain. Berbagilah. Nanti anak yatim itu di surga ditanya, Bulan, dulu waktu kamu di dunia adakah tetanggamu yang selalu menyenangkan kamu? Berikan makanan, menyantuni. Ada malaikat panggil namanya, bawa beserta kamu duduk di dalam surga. Itu orang-orang yang dekat dengan anak yatim. Dekat itu bukan dekat hubungan dengan tempel, bukan. Dekat itu dia berbagi. Gak punya uang, santuni dengan ilmu. Anak yatim itu gak punya ilmu, gak punya uang, santuni dengan kasih sayang. Itu azan duhur, sholat duruan ke masjid, sholat berjamaah, kasihan bapakmu yang di alam kubur menunggu doa-doamu. Karena ahli kubur itu bagaimana yang ditinggalkan tuh? Kalau yang ditinggalkan dia rajin ibadah kepada Allah, apalagi itu ada hubungan darah anaknya, maka secara langsung diampuni dosa orang tuanya. Namun kalau itu anaknya sholat enggak, puasa enggak, ya bagaimana ini? Ini ya. Anak-anak yatim
ke masjid sholat itu santuni dengan kasih sayang. Sebab apa? Kita tidak mampu secara finansial mengeluarkan uang, tidak mampu juga memberikan ilmu yang baik buat anak yatim kalau kita masih belajar. Apa yang bisa kita kasih? Santunan itu tidak cuma berupa uang, bisa tenaga, bisa hati yang baik, bisa nasihat yang baik, mau itu hasanah. Setiap ketemu ibu usap rambutnya, doain, baca sholawat 7, Fatihah 7. Anak-anak itu udah lari duluan bukan 7. Bacain Rabbi Habli Minas Sholihin. Sedekah doa. Ya Bu ya? Sedekahin doa. Gua nyantuni kagak mampu, ngasih ilmu juga nggak mampu. Saya doain aja deh kalau ketemu anak yatim. Ya Allah, jadikan ini anak yatim ini baik budi pekerti lisan amal perbuatan dan ilmunya baik, sehingga mengangkat kedua orang tuanya yang sudah berada di alam kubur. Kan begitu Bu, nyambungnya. Ibu nih, ibu punya anak, setiap kali ngapalin Quran, satu dosa ibunya bersih. Nggak ngapalinnya baca Quran, anak ibu itu rajin baca Quran. Satu huruf membersih dosa orang tuanya. Makanya kalau ibu punya anak yang ahli Quran, entah tukang baca Quran, penghafal Quran, itu secara otomatis dosa-dosa orang tuanya dibersihkan oleh Allah. Makanya orang yang rumah yang punya anak yang dia ahli Quran, terang rumahnya. Kalau rumahnya terang, itu ilmunya malaikat akan keluar masuk memberikan keberkahan dan kebaikan. Punya anak senangnya nongkrong, gunjrang di pos roda. Ketika dilihat, hah? Itu mana yang almarhum itu? Bilang yang baik, waktunya sholat, ayo ke masjid. Caranya gitu, jangan mau dosa bukan anak yatim, dia bermaksiat tapi didiamkan. Gak boleh, itu ditegur apa makruh nahi. Sebab kita adalah orang tua seluruh anak yatim. Allah tidak akan ridho bagi orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Menyia-nyiakan itu satu bisa kategori dia orang tua ibunya yang dititipin anak yatim oleh Allah, itu warisan dari almarhum suaminya. Namun ibunya suka meminta-minta atas nama anak, nggak boleh. Para ibu yang dititipin anak yatim nggak boleh. Tanpa diminta Allah sudah persiapkan rezeki buat putra putri kita. Ya dia nggak boleh. Malah dijadikan itu untuk pengais rezeki. Nggak boleh. Ibu nyodorin. KM, ini anak yatim saya tidak, nggak usah. Allah sudah mempersiapkan. Tidak akan terlantar anak-anak yatim. Karena Allah sudah memberikan pintu rezeki sendiri lewat pintunya orang-orang yang murah hati, orang-orang yang dermawan. Karena satu kejadian itu cukup di waktu asli nyata. Asli nyata. Ada seorang ibu punya anak lagi sekolahnya SMP. Datanglah ke rumah saya. Saya tidak tahu ibu siapa karena memakai masker. Yang penting dia minta alamat. Ibu tukang ojek Sumatera itu nyampe ke rumah saya. Namun saya tidak tahu. Saya tanya, ibu kenal saya? Kenal. Kan kemarin santunan di sana kan Umi yang ngisi. Oh berarti ini orang yang suka ngaji. Saya tidak pernah gitu aja ibu. Datanglah ke rumah dengan bla 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 bla, ujungnya punya kepentingan. Jadi lalu saya cek ini tinggal di mana. Seluruh ketua tetes minta data di perumahan tersebut. Apa benar ini ada orang punya anak yatim sampai kekurangan? Karena Allah tidak akan bikin nikmat itu seluruh perumahan tersebut. Kalau ada anak yatim yang kering perutnya lapar, saya mau percaya bu. Tapi tetap saya kasih. Namun saya cek berdua dengan almarhum suami saya dulu. Saya datang ibu, oh ketahuan dia tinggal di sini. 11
Tidak boleh kita meyatimkan anak kita yang bukan yatim. Tidak boleh. Kalau ibu meyatimkan anak bukan yatim, makin kurang, makin kurang, makin kurang. Hidupnya makin belangsang karena Allah tidak ridho. Tidak boleh. Berkali-kali hidup saudara itu, napasnya ke rumah saya. Saya nggak apa-apa. Ada orang baik kemana aku, ini anak yatimku mau disunat. Saya panggil, sini kan bang, masuk dalam. Kamu gak punya bapak? Punya. Bapaknya mana? Itu yang ada rongsokan di depan rumah Umi. Semenjak itu, makanya sekali-kali kamu meyatimkan, kamu itu seorang ibu yang keluar dari mulutmu itu jadi doa dan diijabah oleh Allah. Alhamdulillah min. Intinya itu yang dititipin anak yatim sabar, ikhlas. Anak yatim itu jadi membuka pintu surga asal kita yang sabar. Ya betul. Kita yang jadi apa orang tua anak yatim, jangan biarkan anak yatim perih perutnya, meneteskan air mata. Sebab Allah akan bikin binasa itu kalau ada anak yatim yang perih, kalau kitanya diam saja. Sebelum meminta kita sudah bagi. Ibu punya tenaga, ibu punya kemampuan, punya kendaraan. Tenagamu sakit, kita yang menawarkan kendaraan, jangan orang tersebut yang meminjam. Karena orang tidak mampu itu tak berani, benar tak? Kita yang menawarkan. Bu, mau dibawa ke rumah sakit, pengen saya antar. Itu, habis dia dimanja nggak ngomong apa-apa, nggak bisa. Buru-buru dia minjem, nggak berani, sebab dia orang yang tidak mampu. Catat ibu dari bawah. Bila kita pengen masuk surga duluan, gak belakangan. Mulai sekarang sisihkan rezeki kita di jalan Allah untuk menyenangkan anak-anak yang ditinggal sosok orang tuanya, yaitu terutama bapak atau bapak ibunya. Karena itu jadi pelancar atau penuntut kita masuk surga nantinya, insya Allah. Termasuk golongan orang-orang yang murah hati, gampang menolong. Orang murah hati itu dari mana Bu? Dari amalannya yang baik, sering bersolawat. Ini bibirnya itu basah dengan solawat, bibirnya itu basah dengan zikir. Itu nanti nembus ke hati. Orang yang rajin zikir itu hatinya lembut. Makanya lihat orang yang tidak mampu lembut. Ya Bu ya, pengen aja ngasih. Walaupun kita nggak punya apa-apa, tapi pengen ngasih. Apa yang bisa kita kasih? Karena dia tahu Allah itu tidak akan membiarkan orang tidak mampu. Walaupun dia nggak sholat, kalau dia berdoa itu tembus langit. Apalagi dia sholat. Ibu-ibu semua yang duduk di sini yang dititipin anak yatim itu adalah warisan dari suamimu. Itu adalah titipan Allah. Jaga baik, dekatkan dia dengan Allah, dekatkan dia dengan Rasulullah, dekatkan dia dengan masjid. Supaya apa? Supaya kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya yang sudah berada di dalam kubur itu senang, sebab anaknya ada yang merawat, ada yang didik, dan ada yang memperhatikan, termasuk kita sebagai orang tuanya. Amin. Ya Rabbi. Saya doakan yang donatur hari ini untuk kepentingan satu dan lain, semoga rezekinya makin berkah, keluarganya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezekinya, berkah sehatnya, berkah panjang umurnya, dan juga keluarganya menjadi keluarga yang akan diselamatkan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Ya Rabbi. Tetap semangat. Allah sudah mempersiapkan tempat yang baik bagi kita semuanya. Mudah-mudahan untuk hari ini saya tutup ya, mudah-mudahan rezeki yang kita keluarkan di jalan Allah itu menjadi asbab keselamatan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Itu aja yang saya sampaikan. Oh, ada pertanyaan. Berapa pertanyaan? 3. Ibu yang mendengarkan pasti tahu. Bu, masih di situ? Masih. Adik yang mendengarkan ya Bu ya? Mendengarkan ya? Jelaskan atau uraikan sedikit aja pengertian dari orang yang tergolong murah hati. Angkat tangan, jangan nyaut dulu, angkat tangan baru jawab.
itu tergolong yang berhak mendapatkan santunan. Anak-anak baru jawab. Yang ditinggalkan sosok ibu, apakah berhak mendapatkan santunan? Ibunya meninggal dunia, bukan minggat ya. Meninggal dunia. Ayo Nes. Nanti umur 18 tahun. Apakah anak yang ditinggal ibunya meninggal termasuk yang berhak mendapatkan santunan? Berhak? Berhak nggak Bu? Berhak nggak? Ada dua opsi. Yang pertama, seandainya dia punya bapak namun bapaknya miskin atau fakir, berarti berhak. Namun sedekah, bukan santunan. Kalau sedekah itu sunnah, kalau santunan itu wajib. Maksudnya sedekah, bukan santunan. Kasihnya ya kasih. Saya lagi belajar. Maksudnya kalian. Sekarang yang ketiga yang terakhir. Ada amal soleh yang apabila dilakukan itu mendapatkan 3 keuntungan. Yang pertama, keuntungannya nanti baru amal solehnya apa gitu ya. Keuntungan yang pertama, terang pikiran dan hatinya. Yang kedua, terang rumah dunia dan rumah kuburnya. Yang ketiga, amalan tersebut nanti di akhirat bisa menjaga dari ujung rambut sampai ujung kaki dari malaikat Zabaniyah. Anak-anak, ini bukan, kurang benar. Ayo cepat. Ayo sempok dari atas. Ayo. Bukan. Qiraatil Quran. Saya jelaskan ya, sedekah itu membebaskan siksa kubur dan nanti di akhirat wujudnya rumah. Kalau sedekahnya pakai harta halal rumahnya di surga, sedekahnya harta haram rumahnya di jahanam. Itu sedekah ke situ nanti. Kalau baca Quran setiap hari, menerangi pikiran, menerangi hati, menerangi rumah dunia, menerangi rumah kubur, bahkan akan melindungi yang baca nanti dari ujung rambut sampai ujung kaki dari malaikat Zabaniyah, tukang siksa. You know Nadia? You know. Kasihan banget. Dia sendiri yang bungkus, dia yang ini. Sudah cukup? Ya, ini mau mendekati waktu zuhur, ya. Untuk hari ini 1%. Semangat Ibu. Semangat terus bisa berbagi di bulan yang baik ini. Dari mana yang bisa berbagi? Apa yang Allah kasih kepada kita yang merupakan itu kemampuan kita berikan kepada orang lain. Apapun kebaikan yang kita keluarkan dari kita, dari rumah kita yang itu manfaat buat orang lain, semuanya dihitung sedekah. Mudah-mudahan kita bisa selalu bersedekah setiap hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yuk, angkat tangannya. Ini siapa yang bilang? Oh, angkat. Untuk itu ya dari saya ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan kita. Selalu bisa duduk, memakmurkan masjid untuk menuntut ilmu, dan juga kalau kita punya bekal untuk mengajari kita supaya kita punya ilmu yang baik. Mudah-mudahan kebaikan itu Allah berikan di dunia, bahkan di kubur dan di akhirat bagi hidup semuanya. Amin. Ya Rabbal. Usikum binafsi kita Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.